Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai sarana dan prasarana yang berada di Universitas Islam Bandung atau biasa disebut dengan Unisba untuk memenuhi UTS mata kuliah komunikasi publik dengan dosennya yaitu Ibu Hetty Laniar MPD. Lalu sebelumnya perkenalkan nama saya Rika Aini dengan NIM 20211210001M. Nah, di sini saya memilih sarana dan prasarana gedung Fakultas MIPA yang berada di Universitas Islam Bandung. Nah, dapat dilihatnya dari gambar tersebut ini jika kita mengambil foto gedung Fakultas MIPA dari atas. Nah, gedung Fakultas MIPA juga disebut juga dengan Kampus Rangga Gading karena lokasinya yang berada di Jalan Rangga Gading nomor 6. Nah, ini Kampus Rangga Gading ini jika dilihat dari depan. Nah, di dalam Kampus Rangga Gading ini terdapat 3 prodi, yaitu ada prodi farmasi, prodi statistika, dan prodi matematika. Lalu di lantai satu ini terdapat ruang pelayanan fakultas, ruang pelayanan program studi, ruang dekan fakultas. Nah, dapat dilihat untuk ruang pelayanan fakultas MIPA ini terdapat sarana komputer, sarana arsip dokumen, dan ada juga piala yang telah diperoleh oleh fakultas MIPA. Lalu di sini juga terdapat ruang pelayanan fakultas. Nah, di sini tuh biasanya menjaga ruang pelayanan fakultas ini disebut dengan akang atau teteh, dan sedangkan yang ada di gambar ini ada seorang teteh yang bertugas untuk melayani setiap mahasiswa maupun mahasiswinya apabila terkendala dalam administrasi ataupun mengenai informasi yang masih ambigu. Nah, lalu di sini juga terdapat ruang pelayanan program studi. Nah, ruang pelayanan program studi ini fungsinya sama saja sih seperti ruang pelayanan fakultas, tetapi yang membedakan hanya sasarannya saja. Lalu di sini terdapat ruang dekan 1 Fakultas MIPA, yaitu ruangan Bapak Abdul Kudus MSI PhD. Untuk lantai 1 ini terdapat juga bangkor, musola, lab terpadu unit A. Nah, di sini untuk bangkor ini atau bangku Korea dipergunakan mahasiswa-mahasiswinya untuk menunggu giliran kelas, bercengkrama, dan mengerjakan tugas. Lalu di sini juga terdapat musola. Lalu di sini terdapat lab terpadu unit A. Nah, lab terpadu unit A ini diperuntukkan untuk program studi farmasi atau dengan mata kuliah farmakokimia. Lalu untuk lantai 1 juga terdapat basement, lab farmasi penelitian 2, lab farmasi penelitian 1. Nah, untuk basement ini dipergunakan oleh mahasiswa-mahasiswinya untuk mengerjakan tugas secara individu maupun kelompok untuk mengerjakan study club ataupun untuk pelaporan LPJ dalam suatu organisasi. Lalu untuk ini lab penelitian 1 ini dapat digunakan juga oleh program studi farmasi, dapat dilihat untuk timbangan neraca analitiknya untuk bangku-bangkunya setiap ini dan alat-alat yang dibutuhkan lainnya. Lalu ini adalah lab penelitian pertama. Dapat diketahui ini adalah kulkas untuk yang menyimpan barang-barang yang dibutuhkan oleh program studi farmasi, dan ini ada neraca analitik juga. Lalu di lantai 1 terdapat koperasi dosen dan karyawan. Nah, di koperasi dosen karyawan ini menjual berbagai macam makanan dan minuman yang komplit. Lalu di sini juga terdapat kasir dan penjaga koperasi yang menggunakan prokes yang ketat. Lalu ini merupakan gambar mengenai Fakultas MIPA. Lalu untuk lantai 2-nya terdapat musola dan ruang dosen. Nah, untuk musola ini tidak hanya dipergunakan untuk dosen saja, tetapi bisa digunakan oleh mahasiswa maupun mahasiswanya. Lalu untuk ruang dosen ini setiap dosen memiliki satu ruangan. Nah, ini merupakan lorong apabila kita akan ke ruang dosen. Lalu ini merupakan gambar salah satu ruangan dosen, dan ini merupakan dosen yang sedang ada di kampus. Lalu untuk lantai 3 ini terdapat lab matematika, kelas, musola. Nah, untuk lab matematika ini berkapasitas sebanyak 26 orang karena dilihat dari jumlah komputernya itu terdapat sebanyak 26 komputer. Lalu untuk kelas ini setiap kelasnya berkapasitas sebanyak 50 orang. Lalu untuk musola lantai 3 ini sudah seperti ini. Lalu untuk lantai 3 juga terdapat lab farmasi unit B, lab farmasi unit E. Nah, untuk lab farmasi unit B ini dipergunakan untuk mata kuliah ekstraksi bahan alam. Nah, dapat dilihat ya, ini alat-alatnya untuk mengekstraksinya juga. Ini merupakan kursi-kursinya. Lalu untuk laboratorium terpadu unit E ini untuk meracik obat. Karena dilihat dari sini merupakan bahan-bahan yang diperlukan untuk meracik obat. Lalu ini merupakan timbangan untuk mengukur seberapa banyak racikan itu.
Lalu di lantai 4 ini terdapat lab statistika, lab farmasi unit C, lab farmasi unit D. Nah, untuk lab statistika ini di halaman depan ini terdapat ada ruang diskusi. Nah, ruang diskusi ini diperuntukkan untuk aslab dan dosen laboratoriumnya apabila mendiskusikan mengenai mata pelajaran yang akan disampaikan ataupun mengenai software-software yang terkendala. Dapat juga mahasiswa maupun mahasiswi statistika bertanya kepada aslab mereka di sini. Lalu untuk lab statistika ini berkapasitas sebanyak 20 orang. Lalu untuk laboratorium farmasi terpadu unit C ini, untuk mata kuliah fisika dasar dapat dilihatnya untuk fisika dasar ini menggunakan alat bantuan pengukur kecepatan. Lalu untuk unit D ini merupakan mata kuliah farmakologi, dapat dilihat juga ini terdapat kursi-kursi, terdapat organ tubuh, rangka organ tubuh, lalu ini terdapat alat juga yang dibutuhkan, dan ini alat-alat yang dibutuhkan dalam mata kuliah farmakologi. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.